Sebelumnya gue sebagai panitia, perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bembeng dan Mas Rifa. Khususnya Mas Bembeng ya, yang datang pagi ini jauh-jauh dari Jogja jam 3 sampai Jakarta ya. Terima kasih banyak loh Mas Bembeng. Oke mungkin langsung kita mulai aja untuk perkenalan dulu kali ya dari Mas Bembeng dan Mas Rifa. Monggo. Perkenalkan, nama saya Bambang Anggoro Jati atau biasa dipanggil Bembeng. Saya dari Yogyakarta. Udah, kok pendek? Kok pendek? Singkat. Selamat sore semuanya, nama saya Rifa Istamar, mewakili teman-teman dari Bentang Jelajah Nusantara. Terima kasih Mas Faris sudah diundang. Kita yang terima kasih hadir banyak. di sini. Dari kru yang lain titip salam katanya, nggak bisa. Masih nyasar di hutan kayaknya. Lagi ada pertemuan sama Pemkap Banyuwangi. Kita akan Jalanan yang mau ditutup katanya. kita akan bahas itu nanti ya. Oke, buat Mas Bembeng dan Mas Rifa, nih kalau lagi nggak sepedaan nih, kegiatan kalian itu apa? Ini, Saya juga mau tahu sebenarnya. Ini. Ngapain kalau nggak sepeda? karena semua bertanya-tanya, Beng. Karena kan kalau kita lihat di story-nya Mas Bembeng ini selalu sepedaan gitu. Iya, kalau katanya Mas Wendy itu, kalau Bembeng sehari nggak sepedaan itu dia demam katanya. Ya untuk kegiatan sehari-hari saya ya sepedaan. Ini menuju Bentang. Wes, jadi Tiap hari, tiap minggu itu targetnya 400 sampai 500 kilo. harus ya, Ya, harus ya. per week. Jadi 400 kilo minimal Ya. seminggu. Ya, Berarti 400. target tahun ini finish Target. berapa jam? Oh, sebelum 100 jam. Wow. Wow. 3 hari Sebelum ya? 4 hari ya. Sebelum 4 hari. Kita doakan yang terbaik untuk Amin, Bembeng. amin, amin, Semoga amin. bisa podium lagi tahun ini. Amin, amin. Kalau untuk Mas Rifa, selain sepedaan, biasanya kalau nggak sepedaan, sibuknya apa? Kalau nggak sepedaan ngantor. Oke. Ada kantor saya ada kerja. Ibarat saya kalau nggak sepedaan ya sehari-hari kerja. Jadi karyawan swasta mungkin seperti teman-teman lain yang ada di sini juga sama bantu-bantu buat event lari biasanya. Bareng sama tim harian Kompas. Oke. Jadi ya ada kerjaan gitu. Kalau Bembeng udah nggak ada kerjaan. Oh jualan. Jualan online. Oke. Mas Rifa selain apa? Buka toko. Hus. 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 Enggak. Enggak boleh. Jangan menyebar gosip. Iya, amin ya. Amin. Amin. Oke, nextnya buat Mas Rifa. Ini awalnya Bentang Jawa. Ide awalnya bikin Bentang Jawa itu gimana, Mas? Uh, jadi ide awalnya Bentang Jawa itu sebenarnya bisa dibilang mungkin nggak sengaja ya. Oke. Bukan berarti kita nggak niat ngadain Bentang Jawanya, tapi karena ya kita berlima memang sering sepedaan bareng. Kebetulan senang sepedaannya yang jaraknya jauh-jauh gitu ya, kayak ibaratnya ya pergi kemana gitu ya, nggak yang cuman looping atau apa gitu. Terus akhirnya suatu saat itu kita cobain nih sepedaan, kan beberapa kali nyobain saya dari Carita sampai Bandung gitu ya. Terus yaudah kita cobain dari ujung ke ujung gitu. Jadi berempat lah akhirnya waktu itu nyari waktu ya kapan kita bisa cuti cukup panjang gitu ya. Terus kita jalanin rutenya yang sebenarnya lebih ke ya udah liburan. Oke. Liburan beneran kayak ya udah biasanya kan weekend doang nih sepedaan, ini beneran dari weekend ke weekend. Gitu, dari weekend ke weekend jadi setiap hari kita sepedaan sampai ke Carita. Nah, along the way di antara berangkat sama finish ini ngobrol-ngobrol gitu ya, tercetus lah gimana kalau ini rutenya kita bagiin ke teman-teman, tapi bukan cuma sekedar ini GPX-nya.
Tapi ini ada event dan kita set memang formatnya beneran lomba gitu, race. Oke, dengan Bukan, cut off time. Iya, dengan ada cut off time tertentu gitu supaya agak seru lah gitu. Enggak cuman jadi kayak touring sepedaan bareng gitu. Karena kalau touring ya udah kalau ya kita kasih aja ini rutenya ini jalanin aja sendiri gitu. Enggak, tapi dengan format race, balapan dengan ada batasan-batasan tertentu atau aturan-aturan tertentu biasanya mudah-mudahan tuh jadi lebih menarik gitu. Waktu itu kita mikirnya. Ya, and then sampai sekarang kejadian gitu loh. Udah Berarti sampai mau tahun kelima ini. Kelima ya Tahun sekarang kelima, ya. ya. Berarti pertama kali ide untuk goes dari ujung ke ujung itu persis setahun sebelum pandemi ya berarti Mas ya? Iya. Iya kan Gitu. ya? Jadi sebelum pandemi bahkan yang pertama kali itu di tahun 2021 kan. Iya. Ya, 2002. Itu yang sempat mundur Sempat ya mundur. jadwalnya Yang kalau pertama nggak kali salah ya. kita harusnya tuh mulai seperti yang sarang-sarang ini kan selalu bulan Agustus ya. Agustus ya. Ha. Di yang pertama itu kita juga maunya di bulan Agustus. Cuman pada saat bulan Agustus mau mulai beberapa bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya dari pemerintah ada apa sih dulu istilahnya? PSBB? Pak, ya PSBB, PSBB, itu ada lagi jadi mau nggak mau diundur kan ke Iya. Oktober. Iya. Jadi pesertanya waktu itu cuma ada 35 orang karena diundur. Sebenarnya ada 70 tuh pas hari. Oh yang daftar pertama, waktu itu yang daftar 70? udah 70 dan Itu udah sampai proses pembayaran ya udah 70? udah Oke. confirm tuh 70-70-nya. Ya. Dan karena diundur ya akhirnya jadi cuma 35 yang bisa berangkat setengahnya. Selebihnya lagi kita karena itu force ibaratnya hitungannya force major ya. major, Jadi ya yang nggak jadi berangkat kita kembalikan, kita refund gitu. Karena memang ya keputusan dari pemerintah. Kita nggak bisa gugat lagi Iya, gitu. Nah, mekanisme awalnya bikin bentang Jawa itu gimana? Terus cara ngajakin pesertanya itu untuk bentang Jawa yang pertama kali itu apakah ada kayak cara khususnya kah dengan promosinya itu? Terus pertanyaan satunya lagi tuh bikin bentang Jawa itu awalnya memang kepikiran, oh ini kita bikin event ini sekalian buat nyari untung kah atau memang for the love of the game aja gitu untuk si bentang Jawanya? Ya. Ya ini juga mungkin yang sering ditanyain sama orang-orang ya. Waktu awal kita mau bikin itu kita juga berpikir, kita kan mau bikin event, race, orang harus bayar lagi. Yes. Terus dan bayarnya nggak murah ya. Kalau ada yang orang bilang emang bentang Jawa bayarnya murah. Kita aja sendiri bilang bayarnya nggak murah gitu. Ya yang bikin acara, yang punya acaranya bilang bayarnya memang nggak murah. Tapi terus gimana gitu. Nah pada awal kita sebelum kita nentuin mau harganya berapa atau apa, kita juga berpikir ini orang-orang ada yang mau ikut nggak ya? Kayak lu nyuruh orang sepedahan 1.500 kilo dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa Dengan cut off time. dengan cut off time. Iya ada juara, tapi juaranya juga nggak ada hadiahnya, gitu ya. Terus lu cuman bisa bukan janjiin ya, kayak ngasih tahu ya rutenya seru. Kalau lu memang seneng sepedaan, lu pasti akan senang ngejalanin rutenya. Ya which is ya kita berempat waktu itu memang ya sesenang itu gitu sama rutenya ya kita ya udah kita bikin aja. Kita umumin nih mau ada event lomba jaraknya sekian, waktunya seminggu gitu ya. Dan kita kalau memang yang ikut cuma 1-2 orang, ya udah. Tetap jalan tuh ya? Kita yang jadi panitianya, mereka yang jalan gitu. Dan orang-orang juga nanya, nanti gimana biayanya? Ya kita tanggung sendiri aja, kita udah komit kita mau bikin acara ya gitu. Kita udah ngajak orang mau ikut, terus kalau yang mau ikut cuma 2, ya terus kalau memang yang ikut cuma 2, Dibatalin gitu? terus jadinya kita nggak jadi deh gitu. Jadi memang nggak salah. Ya. Memang for the love of cycling aja kita ya udah kita memang senang nih kita berempat waktu itu memang sesenang itu udah bisa ngejalanin rutenya dengan segala macam suka dukanya dan kita pengen orang-orang ngerasain hal yang sama. That's why kenapa muncul makanya mungkin yang di sini udah beberapa yang udah pernah ikut tentang Jawa ada aturan-aturan yang memang sengaja kita set supaya benar-benar experience-nya tuh bisa semirip mungkin pada saat waktu kita ngejalanin rutenya. Sesimpel kayak Bentang Jawa nyediain transport bagasi nggak dari start ke finish? Enggak. Kenapa? Kita waktu pada saat survei rute dari Jakarta kita sepedaan ke Carita.
dengan bawa barang yang memang udah bakal nempel sampai nanti di Banyuwangi. Gitu. Jadi kalau memang ada yang mau bawa bike box atau apa ya nggak apa-apa, lu pikirin sendiri aja gimana caranya itu bike box sampai ke Banyuwangi. Karena itu sebenarnya part of the experience. Pada saat itu juga waktu kita survei kalau memang ternyata kita ada barang yang mau kita tinggal atau mau kita ini nggak mau kebanyakan atau apa ya, kita juga mikir nanti ini masa barang ditinggal kan sayang gitu, kayak misalnya oh ini misalnya saddlebag gue kegedean nih gitu, gue tinggal aja deh gitu. Ya kan mahal ya, kan nggak mungkin kita tinggal itu di Carita. Iya, gitu. iya, iya, benar. Gitu ya. Kalaupun kita mau tinggal di Carita, kita mesti mikir nanti begitu kita finish, kita mesti balik lagi ke Carita buat ngambil saddlebagnya doang. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang sengaja kita bikin supaya di eventnya semua peserta yang ikut bisa ngerasain apa yang kita rasain pada saat kita mencoba rutenya. Walaupun waktu pada saat itu kita belum sama sekali belum kepikiran untuk ini event rutenya ini akan dijadiin event. Nice. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya apakah kalau nanti eventnya untung apa enggak? Orang kalau bikin event pasti ada untungnya, nggak mungkin enggak. Yes. Jadi kayak tapi ini yang selalu kita coba balikin lagi ke next episode eventnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ada hal-hal yang kita coba tambahkan ke situ, tapi tidak mengurangi esensi adventure-nya tadi gitu. Bukan berarti kayak berarti tahun ini kalau ada nanti akan ada transport bagasi dari start ke finish, nggak ada. Itu sampai kapanpun bintang Jawa kayaknya nggak bakalan ada. Biarin pesertanya mikirin sendiri. Biar mikir sendiri ya. Kita gimana lebih caranya. mikir kayak tahun 2-3 tahun terakhir begitu finish nanti ada pizza party. Gitu. Kita siapin pizza party apa segala macam. Nah, yang kayak gitu-gitu kita pengen bisa teman-teman yang bisa sampai ke Banyuwangi, baik itu memang finish under COT, finish over COT, ataupun yang scratch di tengah jalan terus loading ke Banyuwangi. finish gitu. Itu bisa selebrasi sama-sama. Gitu. Jadi kita coba selalu memberikan experience yang lebih tapi tanpa menghilangkan esensi pengalaman bentang Jawanya gitu. Bukan berarti kayak nanti checkpointnya makin mewah, enggak, percuma kalau kita bikin checkpointnya makin mewah makin enak dong sepedaannya. Kayak bahkan beda sama waktu let's say dari BJ yang pertama misalnya. BJ yang pertama checkpointnya beneran seadanya banget gitu. Mungkin yang ikut di edisi pertama tuh bisa cukup melihat lah checkpoint jadi lebih bagus. Selain itu juga beberapa hotel di checkpoint yang kita pakai selama ini, hotelnya sendiri juga jadi makin bagus gitu ya. Jadi makin enak tempatnya apa segala macam. Dan ya kita berusaha menambahin experience itu tapi berusaha tidak menghilangkan hal-hal yang esensial dari bentang Jawanya gitu. Jadi gitu kurang lebih. Nice. Selalu menarik kalau kita ngedenger asal-usulnya bentang Jawa ya. Kalau Bembeng, berarti udah berapa kali Beng? 2 kali ya ikut bentang Jawa sebelumnya? Aku ikut bentang Jawa yang pertama itu tahun 2022, 2023. Dan ini terakhir, untuk yang ketiga kalinya 2025. Ketiga kali tahun ini berarti ketiga ya? kalinya. Oke, kenapa mau ikut lagi? Ah, Apakah 2 kali kurang? Enggak sih, ini masih penasaran aja. Jadi 2022 itu yang pertama aku goes di atas 1.200 kilo. Ya. Sebelumnya 1.200 kilonya Audak. Dan 1.500 itu yang pertama untuk aku sendiri. Oke. Itu pengalaman ya Yang sampai pertama ya? yang pertama sampai ketiduran lama itu. Yang sempat hilang Ya, ya? Yang ketiduran. sempat hilang itu, bentar. Yang sempat hilang itu bentang Jawa Iya, pertama itu ya? 2022. Oke. Ya. Itu Kedua ya? pengalaman pertama. Itu yang start dari hari pertama, start itu udah hujan gede kan? Yang itu Kalau nggak salah tahun kedua tuh yang hujan kan ya? iya gerimis ya. Yang banyak Ya. di hari pertama tuh nyampe Sawarna Habibie juga udah Ya. sore banget kan ya? Ya, Oke. itu pertama. Kedua itu 2023. 23 itu ikut lagi karena masih penasaran kan dari Berarti yang memperbaiki. pertama. Ya, ternyata pas Mostar diare. Coba diceritakan kenapa itu diarenya? Diare ya makannya nggak teratur lah, sebelumnya makan banyak lah. Tapi masih dalam pas finish, masih dalam target awal atau Masih
walaupun cuma kurang 1 jam waktu itu. Jadi targetku tuh lebih baik dari yang tahun kemarin, tahun sebelumnya itu 101 jam, tahun 101 keduanya jam. 100 jam. Wis, tahun ini targetnya di bawah Sebelum 100 jam. 100 jam, ya. Semoga bisa, Bang. Amin. Selain Bentang Jawa kan lu pernah ikut ultra race di luar juga ya, TCR ya. Terakhir kemarin, iya kemarin. Nah, Untuk pertama. ada yang beda nggak dari pelaksanaannya antara event ultra di luar dengan di sini? Yang lo rasain sangat berbeda ada nggak? Dari sisi pelaksanaannya gitu. Untuk pelaksanaannya kebanyakan sama. Dapatnya juga sama. Jadi pendaftarannya malah lebih mahal. Iyalah, secara yang satu kan Iya. di mana? Iya. Bukan di Indonesia ya. Iya. Harus naik pesawat, Iya. urus visa. Rutenya buat sendiri. Itu Oke, yang paling TCR beda. itu. Ya. TCR waktu itu berapa kilo? Aku dapatnya 4.400. 4.400 Iya. dengan elevasi. Elevasi sekitar 47.000. COT-nya COT-nya 16 hari. 16 hari. Ya. Finish Finish 14 hari 15 jam. kalau kita ngomongin Bentang Jawa dengan TCR pasti dari segi iklim kan beda ya. Ya, beda banget. Gimana? Yang Kom- paling berat Paling berat waktu itu masuk pegunungan di Austria. Oke. Itu walaupun musimnya summer, waktu itu kena gerimis hujan dan itu tengah malam jam 11. Itu kena gerimis, mau neduh aja susah nyari tempat teduh. Kayak nyari pinggiran rumah atau pohon itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Beda sama di Adanya sini ya. ya di sini enak, warung banyak, supermarket ada. Di sana jam malam tuh udah tutup semua. Dan nggak banyak penerangan gimana? Apakah sama Penerangan Untuk sama, beberapa, oh, sama sama. beberapa tempat sama. Dan akhirnya aku nyarinya ketemu halte bis. kayak di sini? Oh Di ini yang situ, tidur di ya, halte bus. Akhirnya aku tidur di halte sama neduh dari hujan. Karena dingin banget. Tertarik untuk ikut lagi acara event ultra di luar? Tertarik. Lihat rutenya dulu sama lihat beberapa lihat rute sama jaraknya juga. Oke. Enggak. Enggak. Kira-kira terjawab kan Bembeng itu usahanya apa ya? Enggak. Ya. Oke, balik ke Mas Rifa dulu nih. Ya. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir Bentang Jawa, itu kan peserta internasional dari Bentang Jawa 1, 2, 3, 4 itu selalu nambah ya. Dan sekarang pun makin nambah kan. Itu memang apakah udah direncanain dari awal untuk bisa dapat peserta internasional lebih banyak atau memang itu ya berjalan dengan sendirinya aja Mas sampai antara dari Bentang Jawa 1 sampai 4 itu. Jadi memang mimpinya, maksudnya ya kayak angan-angannya kita berlima gitu, ya kalau bisa eventnya juga sampai dikenal sama pesepeda-pesepeda dari luar Indonesia. Apakah kita dengan apa ya, actively promoting di luar itu sebenarnya enggak, karena kita juga bingung gimana kita mau promotingnya itu keluar. Dan kita juga tahu ibaratnya kapabilitas kita di sini sebagai penyelenggaranya, kalau let's say misalnya semakin banyak peserta asing gitu yang mau ikut eventnya. Jadi kita balik lagi lebih focusing, ya udah kita bikin dulu supaya eventnya memang menarik. Minimal buat teman-teman di Indonesia dulu gitu ya. Once kalau memang itu menarik, ya harusnya akan dengan sendirinya kedengeran sama teman-teman pesepeda di luar negeri, either mungkin teman-teman pesepeda sini yang cerita atau memang mereka yang mungkin ngelihat oh ada event ultra juga di Indonesia gitu. Karena kan memang beda culture apa segala macam ya. Orang kita ngelihatnya orang luar negeri biasanya cenderung sedikit lebih demanding kalau namanya event acara. Ini event ini penyelenggaraannya gimana apa segala macam ini. Sedangkan buat di sini sendiri, di Bentang Jawa sendiri ya culture-nya ya teman-teman sendiri juga tahu itu.
ini eventnya ya bentang Jawa kayak gini. Peraturannya kayak gini, kalau lo mau ikut peraturannya kayak gini. Gitu. Hal-hal yang mesti lo cari tahu kayak gini. Sebenarnya memang event ultra di luar juga kurang lebih sama. Kayak misalnya ya aku sempat ngobrol juga sama Bembeng ya waktu dia ikut TCR 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Di sana gimana? Ya nggak beda jauh sebenarnya sama bentang Jawa. Ya di sana ya udah lu dikasih tahu startnya di sini, finishnya di sini, checkpointnya A, B, C, D, ada parkurnya Parkour, yang ya. mesti mereka lewatin ya mirip sama checkpoint lah kalau di kita ya. Rute silakan bikin sendiri gitu. Intinya ibaratnya benar-benar sesimpel lu harus nyampe di situ sebelum 16 hari ya. Sebelum 16 hari aturannya ini nggak boleh lo langgar. Gitu. Kalau ibaratnya kasarnya nih, lu ngelanggar tapi nggak ketahuan pun ya itu rezekinya lu kasarnya gitu. Tapi cuma lu doang yang tahu kalau lu ngelanggar. Dan ya itu bakal lu bawa, lu nggak bakalan bisa cerita ke siapa-siapa. Iya, Kayak benar. misalnya, Beng lu kemarin curang nggak Beng pas di CR Beng? Kan misalnya ya, misalnya amit-amit ya. Ini hanya contoh ya, ini contoh ya. gitu misalnya. Kalau Tapi memang Bembeng nggak misalnya curang ya? dia melakukan kecurangan gitu. Ya basically dia simpen sendiri nih sampai entah kapan. Gitu kan. Jadi ya mirip sebenarnya sama di bentang Jawa. Gitu. Jadi ya ternyata memang sama apa ibaratnya esensi suatu eventnya itu apalagi untuk yang unsupported ya memang seperti itu. Kalau mulai dibikin ada aturan ini nggak boleh ini nanti harus ada yang lihat atau apa jadinya jadi kayak mirip event UCI gravel. Wah semuanya ada aturannya. Terlalu banyak ini aturannya. mesti ada kayak gini. Jadi kalau ya buat kita dari teman-teman menjawab ini agak less fun. Agak kurang seru nih karena sebenarnya ya kita pengen orang-orang ini bersenang-senang gitu sama rutenya. Tapi lu tahu apa yang lu boleh lakukan dan lu nggak boleh lakukan. Minimal selama eventnya berlangsung gitu. Kalau eventnya udah selesai sih ya bebas-bebas aja nggak masalah gitu. Kalaupun lu mau ternyata ada wah kalau gua melakukan ini gua melanggar aturan. Tapi memang keadaan memang nggak memungkinkan untuk gua meneruskan gitu. Ya di bentang Jawa sebenarnya tinggal lapor aja ke panitia. Oh ya udah fine, nggak apa-apa. Lo mau lanjut ke sini, naik mobil juga boleh, nggak apa-apa gitu. Lo ikut party di finish gitu sama teman-teman yang lain gitu, nggak masalah gitu. Tapi maksudnya lo juga udah bilang, gue nggak mungkin nih ngelanjutin misalnya sepeda gue patah, gitu. Gue nggak mungkin ngelanjutin lagi gitu. Ya kalau memang misalnya lo mau beli sepeda di situ ada toko sepeda ya nggak apa-apa, ya, lo gitu. Ya, boleh gitu, nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Organik lah. Organik, Mas, ya, jadi memang jadinya. orang asing itu yang mau ikut di sini semakin banyak ya untungnya tuh ya organik gitu. Dan kita juga nge-guide beberapa dengan caranya beberapa brand dari luar yang ya ini kita bersyukur juga banyak malah dari brand yang kontak kita duluan. Kayak mereka mau dari let's say udah 2 tahun ini S-Ever itu mau awalnya dari tahun lalu itu mereka yang kontak duluan ke kita. Mereka niat untuk mau support ya. bentang Jawa ya kita very happy to have them untuk support teman-teman yang mau ikut bentang Jawa gitu. Modelannya kayak gimana ya bisa dibicarakan gitu. Yang end up teman-teman dapat ada nomornya gitu ya. Dengan nama peserta ya. ya. Ada nomor, itu baru peserta. tahun Itu lalu. baru tahun lalu. Tahun ini apakah akan ada lagi? Nah tahun ini S-Ever kan juga jadi lagi ya? sponsor lagi, tapi Tahun mungkin kedua bentukannya berarti ya? agak beda, ya. Tapi gue agak lupa ya di linknya gimana. Tapi seingat gue tetap akan dapat Oke. tetap akan dapat S-Ever ya. Oke. Kalau kuota untuk peserta internasional itu sebenarnya berapa persen, Mas? Dari total, karena kan yang gue tahu tiap tahun itu jumlah peserta itu selalu nambah ya, dan selalu kuota itu pun juga ikut nambah ya. Kayak tahun lalu seingat gue 160 Mas ya. 60 tahun lalu itu 160 yang start, Yang start. 162 yang start. Yang- Sebenarnya yang keterima tuh sekitar 170-an. Oke, berarti Cuma biasanya kan pas zona itu start biasanya 10 udah ya? confirm terus Oke. ada yang ternyata nggak bisa start Iya. atau apa segala macam tuh. tahun ada. ini Tahun ini total peserta 181 yang ya? Yang apa sorry? 181 ya tahun ini? 181 yang sudah confirm akan start. Ya. Mudah-mudahan kita pengennya 100% Semuanya start, 100%-nya bisa start. Cuman
berdasarkan pengalaman biasanya berkurang lah sedikit. Mudah-mudahan berkurangnya nggak sebanyak tahun lalu gitu loh. Tahun lalu tuh 10 ya? Tahun lalu kurang lebih 10 10 yang ya? gagal berangkat ya Tapi dengan berbagai macam tahun alasan. ini agak beda ya cara pengumumannya. Kalau tahun lalu kan emang dari awal yang lolos itu udah Ya, di-announce tahun ini langsung agak- listnya kan. Agak ya kita ubah sedikit Iya, gitu. Jadi tahun memang ini begitu yang udah payment ya. lolos, basically kita umumkan ke yang daftar. Via email aja ya. Silakan terus lanjutkan prosesnya. Begitu mereka udah confirm, baru habis itu Final listnya kita, baru setelah pembayaran. keluarin finalistnya. Ya. Kuota tahun ini memang lebih banyak, terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lolosin sebenarnya tuh sekitar 205 apa 210 gitu. End up terus yang 180. biasanya kan udah pastilah pendaftaran event pasti dari yang lolos atau misalnya yang udah memang bisa ikut, terus ternyata ada yang nggak melanjutkan ke proses konfirmasi pembayaran, and then yang end up diterima jadi 181 gitu. Jadi ya lumayan banyak Rame ya tahun ini. peningkatan kuotanya ya. Mudah kita juga bingung sih. Sebenarnya kita pengen gitu makin banyak yang ikut. Tapi kalau terlalu banyak yang ikut juga takutnya nanti nggak nyaman buat pesertanya pada saat start dan di jalan. Dan kayaknya jadi semakin besar challenge-nya untuk bisa selalu mematuhi aturan yang ada kalau Ya. pesertanya semakin banyak. Gitu. Mulai Lebih banyak lah pasti di sini juga ada beberapa yang udah akan ikut lagi 2025 pada nanya. Nanti kalau ketemu di hotel di jalan nginep di hotel bareng itu pelanggaran apa enggak apa segala macam. Gitu kayak gitu-gitu kan semakin banyak. Bayangin kalau pesertanya 1.000. Nanya Jalurnya sama kan itu doang ya, gitu. Nanti sepeda deh walaupun jaraknya pasti beda-beda gitu. Nanti mau dibilang oh ini nggak sengaja ketemu atau sengaja ketemu malah jadi semakin apa ya, semakin rancu nih. Ini nih beneran nggak disengaja ketemunya atau memang ya Janjian. gitu kan kalau di BJ basically apalagi kalau peserta solo gitu ya misalnya Bembeng sama Jeff gitu misalnya sama-sama dari Jogja gitu. Ntar janjiannya kita nginep di sana itu nggak boleh. Tapi Bembeng kan nggak pernah nginep. Oh Bembeng gak pernah Bembeng nginep, iya benar. Gak pernah tidur. Bener nggak? Bener nggak Beng? Iya kan? Gak salah kan? Lo orang dia dari Jogja ke Jakarta aja, Beng berapa jam? Berapa waktu itu? 24. Tidur di mana? Enggak Ada. Tidak ada kata tidur dalam kamus Bembeng. Ora turun. Nah Beng, kalau dari lu, kalau dari segi tata laksana Bentang Jawanya nih, ada semacam harapan nggak untuk panitia Bentang Jawa tuh, lu sebagai salah satu langganan lah gitu peserta Bentang Jawa udah 3 kali. Ada harapan kayak misalnya harus apa yang diimprove kah dari pihak panitia Bentang Jawa gitu? Kan ini udah 2 kali ikut ya sebelumnya, terus ada yang lo harapkan nggak di tahun ketiga ini yang lo ikutin? Jangan bilang elevasinya ditambah ya. Jangan ngasih ide aneh-aneh ya. Ya mungkin rutenya maksudnya nggak bisa sama terus ya. Mungkin ada yang mau ikut lagi karena rutenya berbeda. Ya, benar. Ya. Oh rutenya ini beda dari tahun lalu. Oh ini nanti rutenya dirubah, nggak nanjak sini lagi gitu misalnya. Nanjak sini tuh nanjak mana? Maksudnya jemplang, kan dulu sebelumnya juga nggak nanjak Ya. jemplang. Lewatnya 0, piket 0 gitu yang Biar nggak pertama. bosen lah ya. Iya. Jadi ada, berarti harapannya tuh tiap tahun tuh ada perubahan rute. Ya, Tapi walaupun nggak perubahannya cuma masif ya, dikit ya. ya. Kayak yang tahun lalu kan lewat mana? Sebelum Labuan Ya, Ratu. apa sih itu, Mas? Ya, Cikotok yang 30 ya. kilo. Kan itu aku juga belum pernah. Jangan. Ya, makanya aku penasaran juga. Panas. Panas, Beng. Itu salah satu yang Nggak- bikin penasaran Tuh, nggak juga. usah kata Suryo. ini ceritanya Mas Rihan gitu kan. Tahun lalu itu banyak yang kekecot katanya. Sebulan sebelum rute keluar pada latihan ke Sawarna. Rute keluar, Sawarnanya hilang. Langsung pada buyar. Nah, tahun ini apakah akan terjadi hal yang sama? Ya, tahun ini mungkin kalau udah banyak yang tahu juga kayak kemarin ini sempat ada berita kalau Yang Alas Gumitir akan Gumitir. ditutup ya kan karena mau ada perbaikan jalan dari di Sub sama ya, dari pemerintah. Alas Gumitirnya dari Jember ke Ya, Banyuwangi pokoknya dari Mas, ya. Jember ke Banyuwangi kan memang jalur utamanya itu lewat Alas Gumitir yang paling dekat itu Ya. basically tinggal 100 kilo kan. Ya, Dari- 100. Ya, 120 dari Jember sampai Ke- ke Banyuwangi. Nah, kalau Alas Gumitir ini ditutup,
Dan rencananya katanya kalau baca berita tuh mau ditutup full Sampai 2 bulan gitu karena pengerjaannya membutuhkan seluruh ruas jalan ditutup. Berarti kan harus ada jalur alternatifnya. Gitu. lewat? Lewat. Ah. Soalnya kita juga begitu dengar beritanya kita juga bingung, wah mau lewat mana lagi nih gitu ya. Maksudnya ya kan pada tahu juga sekarang Rihan, Reddy juga lagi jalan-jalan tuh. Udah keluar Biasanya hutan kalau, ya? Kalau kita berempat udah mulai jalan-jalan semua orang udah mulai bertanya-tanya ini mau dikemanain lagi rutenya. Kalau tahun lalu kayaknya IG sempat ketemu ya. Pas Ya, itu. IG sempat ketemu ya? Gue ketemu sama dia di jalan. Orang-orang dia mau belok gitu ya. Rencananya mau belok ke Sawarna kan. Terus akhirnya? Terus dia ngeliat, gue lurus, dia ikut dulu lurus gitu kan. Ya udah gak apa-apa dia mau ikut ya. Kan gak mungkin gue larang Iya, juga. iya. Gak mungkin juga gue bilang gue mau lagi ngecek Iya, rute iya. kan. Terus begitu udah sampai ketemu, terus dia muter balik, ya udah mau ke Sawarna, dia mau ke Sawarna, ya udah boleh ke Sawarna. Oke bagus gak jadi ikut. Kalau kan dia jadi tahu tadi. Lu percuma, gue juga nggak tahu itu di mana gitu. Nah, jadi di tahun ini tuh kayak kita memang lagi nyari alternatifnya. Karena kalau Agumitirnya ditutup, ya teman-teman yang sepedaan kan harus nyampe ke Banyuwangi dong. Gitu. Iya. Kalau nggak eventnya masa finishnya di Jember, kan nggak lucu, belum kelar Pulau Jawanya. Jadi kita memang lagi nyari. Akan berubah mungkin, kemungkinannya mungkin ya Ijen lah ya. 60-70% gitu. Lewat Ijen. Kalau dari gue pantau di grup peserta 2025 udah banyak banget tuh spekulasinya. Yang paling jelas Udah ada grupnya kelihatan, udah ada grupnya. Udah rame dong. Udah rame. Yang paling jelas kelihatan dan memang orang-orang juga banyak tahu pasti lewat Situbondo ke atas. Tapi itu jadi nambah sekitar 300 kilo kurang lebih. Dari Jember ke atas dulu sampai Situbondo ya. Lewat Baluran lewat kan. Baluran. Gitu. Sampai Banyuwangi. Itu Jadi nyambah 300 kiloan. 1.800. Alternatif kedua adalah ya udah banyak juga yang bilang mungkin lewat Wonosari ya. Bondowoso terus kanan. Which is berarti akan lewat naik turun Ijen. Gitu. Nambahnya? Kalau kata Exto dia bilang itu naik mobil aja mual dia bilang gitu. Apalagi naik sepeda gitu. Kan bisa dituntut sepeda, mobil nggak bisa kan. Betul. Ya kalau lewat Ijen nambahnya nggak banyak lah. Mungkin cuma nambah jadi 130 apa 140 kilo sebenarnya. EG-nya? Coba elevasinya juga cuma nambah 2.200. 19.000 dong tahun ini. Gitu. Jadi itu beberapa alternatifnya. Ya alternatif ketiga ya sepanjang Gumitir dituntun sepedanya gitu karena kendaraan nggak bisa lewat gitu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti juga karena kita kan juga harus lihat juga keputusan itu kan keputusan pemerintah ya itu jalanannya mau ditutup, mau dialihkan atau bagaimana ya kita sih berharap nggak usah ditutup ya gitu. Jadi karena sebenarnya kenapa nggak usah ditutup? Kita lebih berharapnya karena kalau itu ditutup yang repot bukan pesepeda sebenarnya. Panitia juga dong. Pesepeda ya bisa aja dituntun jalanannya. Ya ibaratnya high ke bike karena yang section yang mau ditutup sebenarnya nggak panjang. Yang di Alas Gumitir yang belok-beloknya doang tuh gitu. Sejelek-jeleknya gitu ya. Lu tuntun itu baik sepeda sepanjang itu paling 3 kiloan gitu ya. Memang jadi lebih effort gitu ya. Ya jadi mesti siap bawa sendal ya gitu. sendal jepit yang enak itu buat dipakai jalan 3 kilo gitu. Nah, yang lebih repot justru panitia sebenarnya. Karena mobilnya mau nggak mau harus muter lewat Baluran. Lewat atas atau lewat Ijen gitu. Pilihannya cuma 2 itu, nggak ada lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu nggak ditutup. Tapi kalaupun itu nggak ditutup ternyata rutenya berubah ya itu kita nggak tahu. Tergantung mood nanti pada saat survei kira-kira. Kalau dapat rute yang lucu kan sebenarnya ya seru juga gitu loh. Nah ini kan berarti kurang lebih 1,5 bulan lagi ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan kurang. Rute final keluar Rute final estimasi kurang lebih pada saat technical seminggu meeting. sebelum ya? 2 minggu. Seminggu lah. Oh seminggu. Ya, 3 hari aja gimana 3 hari. Lah kan gak ikut ya kan. Jadi rute minggu ya? biasanya pada saat technical meeting itu kita akan kasih tahu ke peserta dan peserta udah mulai bisa mempelajari rutenya. Okay. Dan we expect semua peserta untuk basically study the route ya. gitu. Itu juga mungkin salah satu
perksnya Bentang Jawa, kenapa kita nggak pernah ngasih rute udah dipotong-potong. Iya, Gitu. itu yang Silakan harus potong-potong belajar sendiri sesuai plan masing-masing. Gitu. Karena dengan cara kalian harus mencari tahu gimana cara motong rute, kalian mau nggak mau harus mempelajari itu petanya. Kalian mau potong di mana. Gitu. Kalau udah kita kasih ini per 100 kilo gitu, gua berani jamin nggak akan dilihat di PX-nya sampai pada saat race day. Cuman ditaruh aja di Baikom udah ada. Iya. Gitu, oh ini udah ada rutenya. Tapi karena justru ikut ultra race, long distance apalagi yang multi days kayak gini, bisa dinikmati kalau rutenya memang udah kalian pelajari. Jadi kalian bisa tahu di hari ini gue mau ngebut, di hari keberapa gue mau Ada santai. targetnya gitu. lah ya Ada per hari targetnya ya. sehari-hari. Karena mungkin di hari ini bakal lewat titik yang memang yang di hari ini memang bakal lewat titik atau bagian rute yang pemandangannya bagus. Gua mau banyak foto-foto di sini, gua mau Ya. banyak ngambil konten di sini ya boleh. Itu bisa lu planning pada saat kalian mempelajari rutenya. Kalau kalian nggak mau pelajari rutenya, ya end up kalian ngikutin doang ya. Nggak apa-apa juga kalau kalian modenya balapan mungkin kayak Bembeng gitu. Dia nggak peduli pemandangan apa enggak, yang penting dia jalan Penting finish. secepat penting lewat situ. Atau kalau dia bahkan sambil dia ngebut pun dia bisa konten. Gitu. Oh, Kan iya, kan tiap orang beda-beda ya gitu. Iya. Cara menikmati rute sepedaannya tuh beda-beda gitu. Jadi itu juga salah satu kenapa banyak banget yang bilang kenapa sih Bintang Jawa nggak pernah ngasih rutenya yang udah dipotong-potong kan susah ya. GPX panjang gitu langsung dimasukin ke Baikom. Bisa sih bisa gitu. Tapi ya dengan kalian motong-motong rute, kalian jadi mempelajari rutenya. Gitu. Oh, ini rutenya di sini harus lewatnya gini. Sebaiknya lewat sini pagi gitu. Banyak yang mungkin setelah Bentang Jawa kedua ketiga nih udah mesti tahu paling enak itu kalau naik ke Jemplang startnya Iya, pagi, bener. tidak malam. Bener, Unless bener, memang modenya mode balapan. Lo nggak bisa milih, lo Iya, cuma iya. bisa ya udah, gue udah sampai sini harus lo jalani. Mau nggak mau tetap Gua jalan. nggak mau ya. gitu. Nah kalau lo sendiri Beng untuk rute biasa tuh akan lo, kalau berapa orang kan tuh biasa akan nyiapin plan A, B, C, D Di gitu kan. split gitu ya? Di split, ada yang Ah. nge-splitnya 200 kilo, 300 Ya. kilo. Lebih ke misalnya target per hari itu tidak sampai gitu. Misalnya mereka targetin 300, oh Iya. gua ada plan B gue 200 di mana gitu. Setiap race gitu, apakah mempersiapkan beberapa rute atau satu rute aja? Lebih baik dibagi ya rutenya. Dibagi ya? Jadi, jadi nggak terlalu membebani di Cyclocom juga. Jadi Iya, kadang benar. tuh kita ngupload rute utuh, ya bisa. Ya, Cuma tapi kadang lemot. kita lupa ngapus rute-rute yang lama. Jadi berat Cyclocom. Kadang Ya. nggak mau baca, kadang hang, kadang di jalan itu ngelotnya lama banget. Ya itu gara-gara beberapa Terlalu banyak. rute numpuk. Ya. Itu masalah juga. Terus nanti pas hang di jalan itu kebanyakan sering yang terjadi itu. Karena rutenya jadi satu berat. Iya, Itu benar. ngelotnya jadi berat. Nah, mending lebih baik dipotong. Sesuai target per hari. Jadi kalau aku sih targetnya kayak 400 sampai 500 kilo per hari. Terus kalau nggak nyampe nanti ditambahin lagi. Oke. Ngelotnya sama, ngelot yang sebelumnya. dari yang sebelumnya baru nanti habis ganti ya ngelot hari lagi. kedua. Iya gitu. Nah selama pakai cara kayak gitu selalu aman nggak? Apa pernah Selalu aman. kejadian ada rute Aku nggak error pernah atau rute, nggak Masih pernah hang gitu, nggak aman pernah ya? hilang gitu, nggak pernah. walaupun pasti siar juga gitu ya aman? Ya. Siar bawa 2 cycling apa satu? Enggak, bawa satu aja. Aman tuh? Enggak, aman, enggak masalah sama sekali. Oke. Aman-aman. Aku potong-potong soalnya rutenya, jadi nggak terlalu berat, Lebih selalu ngebacanya juga di cycling Ya. nggak terlalu berat ya? ringan. Kayak dari peserta dari penonton mungkin ada yang mau bertanya kepada Bembeng dan Mas Riva. Oh Eca. Halo Mas, saya Selamat sore. Eca Mas. Mas, aku mau tanya, jadi pertanyaannya sebenarnya tadi melanjutkan harapannya Mas Bembeng, tadi kan mengenai soal rute. Dalam Bentang Jawa ini kan berarti udah sekarang Bentang Jawa yang kelima. Sebenarnya ada possibility setiap Bentang Jawa kan selama 1, 2, 3 rutenya nggak beda jauh gitu, paling berubah sekitar 10%. Mungkin mungkin acara bisa sampai 5-10 tahun seterusnya lah gitu. Amin, Apakah amin, amin. bisa ada possibility rutenya berbeda banget
mungkin 50% rutenya akan berubah dari yang sebelumnya, atau mungkin jaraknya, yes, atau mungkin selama ini jaraknya 1.500. Iya. By the way, ini yang nanya sepedaannya pakai sepeda kargo ya, bukan pakai sepeda biasa. Hanya 1.500 katanya. Kalau kalian menikmati esensi kesenangannya, udah nggak? Udah nggak? Jarak itu hanya, Nah, jarak hanyalah angka, gitu kan? Maksudnya kan titiknya selalu sama nih, titiknya kayak di Carita, tempat A, finishnya di Banyuwangi, tempat B gitu. Mungkin nggak sih nanti tempatnya sama nih start finishnya tapi jadi 2.000, tapi misalnya gitu, kayak gitu. Bisa ada possible nggak sih selama nanti beberapa bentang Jawa lagi itu bisa seperti itu gitu? Yeah. Karena kan Yeah. tadi Mas Eng rute yang berbeda-beda tapi tetap di acara yang sama, kayak gitu. Itu sih Mas, terima kasih. Ya. Coba tanya, Mas. Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya wacana misalnya di kita di kru BJN tuh juga cukup sering ngebahas ini rutenya mau diubah atau enggak gitu, atau perlu diubah atau enggak. Di luar hal-hal yang di luar dari kendali kita ya. Let's say kayak misalnya dari BJ1 ke BJ2 kan mau nggak mau berubah karena jembatan di Piket 0 putus gitu ya. Ya. Kayak Banyuwangi kayak gitu kita mesti cari. Jadi memang ada kemungkinan itu berubah. Start finish kemungkinan besar nggak akan berubah. Pasti akan di ujung, dari ujung ke ujung gitu. Kita udah sempet mau coba gimana kalau kita jadinya lewat tengah. Nggak lewat pantai selatan. Udah pernah kita survei rutenya. Cuman kita penyok semua. Jadi akhirnya nggak jadi. Panitia penyok. Itu bahkan belum lewat dari Jawa Barat, tenang aja, udah pada penyok semuanya. Ada yang sakit lah, ada yang ini gitu. Walaupun tetap kita jalanin ya, cuman jadinya oke, kayaknya belum nih gitu ya. Soalnya ada banyak hal kenapa kita anggap rute yang sekarang lewat mostly jalur selatan semua, itu rutenya satu bisa dinikmati oleh hampir semua kalangan pesepeda ya. Dari mulai yang memang sudah experience, yang memang senang ya mau balapan gitu ya ngebut, enak rutenya. Buat yang mau jalan santai itu juga enak. Dan yang paling penting sebenarnya kita ngelihat ini rute selatan ini kendaraannya paling minimal dibanding rute lainnya. Mau lewat tengah, apalagi lewat utara, itu mobil, apalagi utara udah mobil kontainer, truk segala macam lewat situ. Selatan paling aman lah ya. Ya, selatan tuh basically udah paling bisa dinikmati gitu. Jadi apakah mungkin atau pernah ada wacana mau berubah, rutenya ada. Nanti setelah 5 tahun nih mungkin mau berubah. Tahun depan dong. Apa? Kalau setelah 5 tahun, tahun depan dong. Iya, tahun depan. Bisa jadi ada gitu ya. Apakah jaraknya jadi nambah? Atau mungkin elevasinya aja yang nambah gitu. Tapi ya nambah elevasi udah pasti nambah jarak gitu. Karena nggak mungkin begitu jalurnya dibelokin kan pasti jarak ada penambahan. Tapi bisa jadi mungkin penambahan jaraknya tidak signifikan tapi elevasinya signifikan. Contohnya yang barusan sebelum ini kita sebut. Cuma nambah 30 kilo tapi elevasinya nambah 2000 gitu kan. Itu bisa. Karena Nice. karena kalau kayak gitu-gitu kan yang mesti dipikirin juga. Let's say ini event dengan jalur yang ada sekarang aja itu udah COT-nya kita memang sengaja, satu lagi kenapa COT-nya dibikin 156 jam? 6,5 hari. 6,5 hari. Banyak yang bilang, kalau 6,5 hari semua orang bisa ya karena memang kita pengen rutenya bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Kalau kita mau bikin rutenya yang hardcore dengan jarak SMA kita bikin COT-nya 3-4 hari. Mungkin rate DNF-nya jadi 85% kali. 15% yang finish under COT, sisanya beneran touring jadinya. 6,5 gitu kan. hari aja rate-nya 60% Iya, ya. dengan 156 jam aja finisher finisher-nya yang under COT aja kurang lebih di sekitar 60-an persen, 70% dengan berbagai macam hal yang menjadi penyebab DNF. Ada yang teknis, ada yang memang ya medis karena capek atau segala macam, atau yang karena memang ya udahlah gue emang pengen santai gitu. Itu jadi karena memang ya kita pengen dari esensi awalnya kita pengen bentang Jawa ini bisa dinikmati oleh
Semua, baik itu yang sepedaannya pakai sepeda balap, pakai sepeda kargo gitu. Bisa ternyata kan. Pakai sepeda fiksi pun dari BJ pertama juga udah dia bilang bisa gitu. Ya asal kuat aja dengkulnya. Sama Gitu. pasang rem ya tetap ya. Iya. Ada remnya. Asal kuat dengkulnya. Jadi perubahan-perubahan di rute itu kita usahakan memang sebisa mungkin ya memang organik. Kalau memang harus dirubah kita ubah. Tapi kalau memang kita nggak akan ngubah itu, yang udah pasti kita nggak akan bikin Bentang Jawa jadi event yang makin tahun tuh makin susah diikutin oleh semua orang. Karena buat apa? Kita pengen semua orang bisa nikmatin rutenya gitu. Ya mungkin kalau memang tiap tahun nih jadi memang rutenya ini terus gitu. Ya kita juga cukup yakin akan semakin banyak orang-orang baru yang belum pernah ikut. Jadi mau ikut Bentang Jawa karena mereka ngerasa gue bisa gitu. Kalau kita jadiin COT-nya 4 hari gitu. Mungkin setiap tahun peserta Bentang Jawa bukan bertambah, berkurang gitu. Jadi yang tadinya 35 awalnya gitu ya, mungkin nambah jadi 70 habis itu berkurang lagi. Lama-lama jadi cuma 10 yang ikut karena ya udah pasti finish gitu. Jadi kemungkinan berubah ada. Tapi ya kita juga nggak akan mau bikin Bentang Jawa jadi event yang gua nggak akan mungkin bisa finish gitu. Karena kalau dibikin kayak gitu ya agak susah gitu. Karena kita pengen selalu orang-orang jadi tertarik untuk sepedahan. Karena sesimpel orang yang sering, menurut kita berlima lah at least ya, orang yang sepedaan setiap hari. Bukan dalam arti latihan ya. Commuting. Dia commuting setiap hari, dia pasti bisa finish Bentang Jawa. Kenapa? Karena lu di Bentang Jawa, lu sepedaan setiap hari kan. Mau gak mau karena cuma hanya itu alat transportasi lu selama 7 hari itu. Kalau dia bisa commuting setiap hari, terus konsisten gitu ya, and then dia mau ikut Bentang Jawa, dia bisa finish. Masalah finishnya 3 hari apa finishnya 6,5 hari, itu urusan belakang, itu terserah yang pesepedanya. Tapi kalau lu udah terbiasa di sepeda dan lu senang sepedahan, bisa kita bilang lu akan menikmati rutenya. Masalah kita nggak akan bilang lu akan bisa finish under COT, enggak, lu nyampe aja dulu ke finish. Mau bisa. Masalah over COT apa enggak itu pilihan masing-masing. Ya. Betul. Karena gitu. biasanya kan hari ketiga ya, kayaknya itu yang paling betul. Berat. Banyak yang bilang kayak setelah hari pertama kedua tuh masih cukup berat. Yeah. Apalagi kalau yang memang tidak terbiasa commuting, dalam arti setiap hari bersepeda. Karena gue cuma sepedaan long ride di weekend doang, Jumat, Sabtu atau Sabtu Minggu gitu kan. Tapi selama seminggunya nih mungkin ya nggak pernah sepedaan karena mungkin kegiatan sehari-harinya memang yang memaksa dia memang tidak sepedahan gitu, entah mesti kantor, nggak bisa commuting atau apa. Jadi kalau memang orang itu senang commuting, bisa dibilang 90% dia pasti finish Bentang Jawa. Selama tidak ada trouble lah ya. Selama tidak ada X factor lah, mekanik, medis ya, maksudnya lu capek, ada faktor kesehatan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih tetap kita bisa berikan variasi di rute Bentang Jawa, tapi di saat yang sama juga kita pengen rute Bentang Jawa tetap bisa accessible untuk semua orang ya. Level of cyclist gitu. Nggak cuman yang cepet doang gitu yang bisa ikut. Kurang lebih gitu, Jak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Ada yang mau nanya lagi? G, kayak banyak nih G. IG ini salah satu peserta tahun ini. Ayo. Sesimpel apa sih menikmatin perjalanan sepanjang itu yang mungkin bagi setiap orang itu cuman bagi setiap pesepeda ya atau orang yang senang sepeda itu paling cuman 10-20% yang bilang itu enjoy gitu. Ya, gitulah. Ini ya sisanya apa gitu. Itu sebenarnya menikmatinya seperti apa sih? Apa seperti ya sehari-hari lu sepedanya kayak gini ya nikmatin dengan cara kayak gitu atau perlu trik khusus atau harus seperti apa sih waktu long ride sepanjang itu tuh biar Iya. Pertanyaannya siapa sih yang bilang nikmat? Nah, enggak tadi kan nyambung benangnya kan sebenarnya gimana biar bisa menikmati Bentang Jawa kan. Terus arahnya ke semua orang biar bisa. Nah, tapi kan ya gitulah. Udah itu aja sih tipsnya Mas biar tetap enjoy banget tuh gimana. Thank you.
Kalau menurutku untuk menikmati ya, untuk enjoy, untuk menikmati rute Bentang Jawa dengan sejauh itu, kalau aku ya karena tiap orang kan walaupun rutenya sama, tiap orang itu mesti kejadiannya berbeda-beda. Kejadian maksudnya walaupun jamnya sama. Dia langsung takut loh, jangan kejadian gitu. Rutenya walaupun sama ya, ya cara menikmatinya kan berbeda-beda ya tiap peserta. Ya kayak lewatnya sama, tapi kadang nggak lihat sisi kanan, sisi kiri. Jadi menikmatinya kan berbeda-beda. Enjoy-nya kan mungkin berbeda-beda ya. Ya kita harus suka dulu sih sama sepedaannya dulu. Jadi kita sepedaan jarak jauh itu buat apa? Gitu. Suka enggak? Suka Ayo, enggak? buat apa? Iya. Enggak, ngis. Ya, itu sih salah satunya Mas, ya. Kalau dari Mas Rifa, Eh, gimana cara bisa nikmatinnya? Yang pertama jelas memang udah harus senang dulu sepedaannya. Jarak jauh itu nggak selalu menyenangkan. Ya memang benar, senangnya gua sama sepedaan jarak jauh gitu ya, pergi kemana gitu jarak jauh. Pasti ada aja hal-hal yang memang bikin ya lah jenuh Bosen gitu ya. atau ya saya simpel ban kempes deh gitu kan. Lu lagi sepedaan enak-enak disancang gitu misalnya terus tiba-tiba ban lu kempes gitu. Iya sancang lagi ya. Sancang. Kalau misalnya siang-siang masih mending terang, coba malam-malam. Alhamdulillah nggak lewat malam sih. Jadi ya emang satu ya mungkin mesti berdamai dulu sama diri sendiri gitu. Kalau memang lu mau sepedaan jarak jauh. Apalagi nih let's say ikut di Bentang Jawa ya, eventnya lomba, ada aturan-aturan yang memang mesti diikuti gitu. Nah ini mesti dipahami dulu. Salah satu cara untuk bisa menikmati rutenya Bentang Jawa, pahami dulu do's and don'ts-nya. Jadi lu juga bisa tahu, oh pada saat ada kejadian A, kejadian B gini, lu harus ngapain. Gitu kayak misalnya, kalau ada ban kempes, ya lu benerin sendiri gitu. Rute spare tube gua habis gitu ya, ya lu mesti cari. Berarti lu harus cari bengkel untuk ini. Atau kalau memang lagi beruntung ketemu sesama peserta, ya mau nih lu pakai aja punya gua, boleh itu sebenarnya nggak Kalau masalah. ditawarin boleh. Kalau ditawarin boleh gitu. Ya sesama pesertanya nggak berkeberatan untuk ngasih, nggak masalah gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya lu sampai minta gitu, ya itu nggak boleh gitu. Ya misalnya saya gini, lu ibaratnya lu lagi sepedaan di jalan ya, lu lagi komuting ya gitu. Lu ban lu kempes. Dan lu ketemu temen lu. Ada temen lu tiba-tiba lewat nggak janjian nggak, ban gua kempes gua habis ini gitu. Kira-kira temen lu akan ngasih spare tube gak kalau dia punya? Pasti ngasih kan? Gitu. Tergantung lu temennya, Mas. basically menganggap kayak gitu aja di jalan kayak walaupun gini kita lagi balapan ya gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lu di depannya bembeng nih misalnya. Terus bembeng nyusulnya kenapa? Ini aku habis ini bannya bocor. Spare tube gua habis gitu. Bengkol kayak gitu. Bilang ya udah sampai ketemu di depan. Ketemu di CP1 ya gitu. Gitu. Jadi cara Dinikmati aja, menikmatinya Ge. tuh memang agak beda-beda. Tapi yang penting kita harus tahu dulu apa yang boleh kita lakukan paling enggak sepanjang rute Bentang Jawa dan selama eventnya. Dan biasanya dari situ kita udah mulai bisa tahu, oh berarti gua harus kayak begini, gua harus siap untuk kayak gini. Jadi pada saat di jalan itu nanti ada apa-apa, kita udah nggak yang panik dan nggak salah ambil keputusan gitu. Dan itu yang bikin jadi biasanya ya udah ibaratnya ya kita enjoy aja jadinya gitu. Wah, akhir gua habis nih gitu. Ya udah deh gua jalan santai gitu karena takut kehausan sampai gua ketemu warung misalnya. Dan lu bisa beli. Kayak gitu-gitu. Jadi semua dilihat situasinya juga gitu. Nggak harus beda memang kalau memang kita mau balapan ya mau apa kita harus udah mesti siapin nih semua segala macam. Kalau ada A, ada B, ada C, udah ada plan-plannya tuh udah ada gitu. Tapi yang penting udah harus senang dulu sama sepedaannya. Jadi udah siap ngadepin segala sesuatu di jalan. Gitu kira-kira. Jadi gimana Ge? Gimana? Udah terjawab? Tapi kayaknya ya sebulan sebelum start tuh pasti masa-masanya apa ya? Kalau gue sih grogi juga sih.
Di mana-mana Ya, gua sebagai di mana-mana kalau kita senewan gitu kayak menghadapi ini sebulan sebelum start, justru itu tandanya kalau kita memang peduli sama kita mau melakukan sesuatu. Kalau kita malah cuek-cuek aja, biasanya nanti malah ya basic kita nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Justru karena kita mempersiapkan A, B, C untuk nanti event sebulan lagi, itu tandanya ya memang ya kita mikirin nih nanti bakal kayak apa ya, grogi itu udah wajar gitu. Asal jangan sampai ada brevetnya ketinggalan di apotik. Kayak yang itu. siapa? Tuh. Bapak Apriandi Sidik. Oke. Kayaknya cukup dulu ya untuk sesi sekarang. Ini akan dilanjutin dengan Aliket dengan Nyoman Aji atau mungkin pas Aliket masih mau ada pertanyaan kah? Langsung? Oh ya udah. Aman ya, aman semua ya. Berarti kita sekali lagi sebagai panitia sangat terima kasih yang banyak Mas Bembeng dan Mas Rifa atas waktunya. Dan Terima kasih banyak. ini teman-teman ada buat- sedikit brevet card untuk Mas Rifa. Oh iya ya? Tifternya? Lu dong. IG Bang. Si Mano. Ini